Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ahibbati fillah, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang semoga lalu kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk selalu menuntut ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina. Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bermuajah kembali. Kita kaji kembali, kita bacakan ayat-ayat Allah dan juga kita bacakan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberkahan yang datang kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita dalam melaksanakan ibadah umroh ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran yang kita dapati dari umroh. Pertama adalah bahwasannya umroh ini akan mengajarkan kita tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji dan umrah adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanannya. Kita bertalbiyah sejak dari mikot, dan kita juga berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di mikot bahwasanya tidak ada niat dalam hati kita untuk riya dan tidak ada dalam diri kita untuk ujub kepada orang lain. Maka apakah pelajaran ini hanya ketika umroh saja? Berarti kita ikhlas. Ikhlas ini adalah nama lain dari tauhid. Kita mentauhidkan Allah ini hanya ketika umroh saja? Tentu saja tidak. Karena keikhlasan dituntut dari segala amal ibadah kita. Setelah umroh, sebelum umroh, bahkan ibadah-ibadah yang selama kita lakukan di Indonesia hendaklah dibarengi dengan keikhlasan. Berarti ibadah haji kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya penuh panggilanmu. Hanya kepada Allah kita memohon, meminta. Maka juga ketika sholat, ketika kita berkhidmah kepada suami bagi istri, dan suami bertanggung jawab terhadap keluarganya dan istrinya, maka niatkan juga dalam hal kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pelajaran dari umrah ataupun haji, bahwasannya umrah ini mencetak seorang hamba yang semangat menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertalbiyah, sangat kental sekali dengan kita memenuhi panggilan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, "Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik."
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan juga hadis yang kita sudah baca tentang kita datang ke sini, panggilan Allah merupakan menjadi tamu-tamu Allah. Kita dipanggil, kita penuhi panggilannya. Maka kita akan dijabah oleh Allah doa-doa kita kalau kita bermohon kepada Allah. Dan juga apakah memenuhi atau menyuruh panggilan Allah ini hanya ketika pelajaran umroh ini saja? Tidak, jawabnya adalah tidak. Karena seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala adalah panggilannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi panggilan Allah, perintah Allah dan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ini merupakan kehidupan buat kita. Kehidupan hati kita sebelum kehidupan kehidupan keseharian kita. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, bahkan ada hadis, dalam hadis sebutkan tafarraq li ibadati. Hendaklah kalian fokus dalam ibadah kepadaku. Dalam keseharian kita mencari nafkah, berbuat baik kepada orang lain dan lain-lainnya, ini kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, Allah akan menghidupkan hati kita, apalagi menghidupkan keadaan kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi seruan Allah itu banyak, tidak hanya haji dan umroh. Kita sholat, berbakti kepada orang tua, yang masih memiliki orang tua, berbaktilah segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tidak ada, maka kita akan menyesal nanti. Kemudian yang ketiga, umroh ini mencetak hamba yang tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Ketika tawaf, apakah kita tawaf mumpung karena kita masih sehat, daripada 7 putaran kita mendingan tawaf berapa? 10, masih bisa kok. Tawaf di mall aja masih bisa ya. Apalagi, nah itu ketika umroh kemarin. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kita cukupkan 7 putaran saja. Kita tidak tambah-tambahkan. Ini merupakan bahwasanya kita mengikuti Nabi SAW. Nah, apakah mengikuti sunnah Nabi ini hanya ketika umroh dan haji? Tentu tidak. Dalam keseharian kita cek puasa kita sudah sesuai sunnah Nabi SAW atau belum. Seharian kehidupan kita dari bangun sampai kita tidur, bangun tidur kita baca doa enggak? Nabi SAW bangun tidur baca doa, terbangun dari tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa. Insya Allah udah hafal ya konsepnya. Masya Allah. Diamalkan. Inilah yang diamalkan Nabi SAW. Keluar rumah, naik kendaraan. Semua Nabi melakukannya bukan semata-mata hanya seperti itu saja. Karena ingin dicontoh oleh kaum muslimin. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting mencontoh Nabi SAW. Karena amalan-amalan ibadah, semua amalan ibadah itu harus berdasarkan perintah Nabi SAW. Ibadah sholat, jangan kita lakukan. Semua ibadah asalnya adalah haram dikerjakan kecuali ada dalilnya. Adapun muamalah, kehidupan sehari-hari kita, muamalah, asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Kebalikan, bukan ibadah. Ditanya
bukan apa namanya, bukan muamalah. Misalkan kita bermuamalah, jangan ditanya ada dalilnya apa enggak, tapi ada larangannya apa enggak. Maka ibadah umroh ini merupakan pelajaran buat kita, tarbiyah buat kita agar kita selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berzikir juga, ketika selesai sholat, Nabi mencontohkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus baca, Allahumma antas salam wa minkas salam, wahina rabbana bisalam wa dikhil. Nah, begitu. Sampai sedetail mungkin ada dalam kitab-kitab karangan para ulama. Dan jangan mengkreasikan, karena ini zikir adalah ibadah, maka jangan berkreasi membuat sesuatu yang baru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, ibadah umroh ini mencetak hamba yang mengingat akhirat. Betul nggak? Ketika kita di Hotel Madinah pakai apa namanya, yang laki-laki ya, baju cuma 2 helai. Ini mengingatkan kita nanti akan Allah panggil kita di akhir nanti hayat kita adalah kita akan seperti itu. Nah, kita akan dikafani dengan 2 helai juga untuk laki-laki. Dan kita akan ditanya nanti di akhirat. Ketika orang wukuf di Arafah, di padang mahsyar, di padang Arafah, mengingatkan kita juga padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan nanti kelak, akan diminta pertanggungjawaban selama kehidupan kita selama di dunia ini. Maka apakah mengingat akhirat ini hanya ketika umroh dan haji saja? Tentu tidak. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah kepada kalian mengingat kematian. Hadzimil ladzat, yang pemutus kelezatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dan Imam Hamid Al-Lafaf dalam kitab Hilyatul Aulia, beliau mengatakan, barang siapa yang mengingat kematian, banyak mengingat kematian, maka baginya akan dimuliakan 3 perkara. Pertama apa? Menyegerakan taubat. Orang yang banyak mengingat kematian akan menyegerakan taubat. Yang kedua, sifat qanaah di dalam hati. Merasa cukup. Orang yang banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, maka akan diberikan sifat qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semangat dalam beribadah. Karena ketika sholat Nabi berpesan, "Shallu sholatal muwaddi'." Hendaklah kalian sholat sebagaimana seakan-akan kalian akan sholat yang terakhir. Rasulullah berpesan, sholatlah seakan-akan kalian sholat terakhir. Jadi benar-benar. Nah, kalau kita mengingat banyak kematian, maka insya Allah kita semangat dalam beribadah. Ngantuk-ngantuk malam hari, kita semangat. Dan barang siapa yang lupa akan mengingat kematian, maka akan ditimpa 3 akibat. 3 perkara, yaitu mengundur-mundur taubat. Masih sehat, taubat tar. Padahal kita, Nabi SAW setiap hari selalu bertobat kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Nabi SAW yang diampuni dosanya dan Masya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, sampai 100 kali dalam sehari. Ya, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah hari ini beristighfar 100 kali atau hanya ketika selesai sholat saja 3 kali doang? Astagfirullah, astagfirullah. Maka pertama, orang yang jarang mengingat kematian, dia akan mengundur-undur taubat. Kemudian tidak pernah merasa puas. Yang kedua, dia tidak akan merasa puas karena tidak mengingat kematian. Kemudian malas dalam beribadah. Orang yang jarang mengingat kematian, dia malas sekali beribadah. Kemudian yang kelima, umrah yang kita lakukan ini adalah mencetak hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh rangkaian dari sejak kita berangkat dari mikot, terus tawaf, kita berzikir kepada Allah, betul nggak?
istighfar, berzikir, berdoa. Nah, apakah berzikir ini hanya ketika umroh saja? Tidak. Dalam keseharian kita juga. Ketika masak, ibu-ibu berzikir, sambil zikir, insya Allah makin enak masakannya. Ketika kerja, ketika kita nunggu bus, nunggu apa segala macam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilat tawaf bil bait wa bainas safa wal marwa wa ramul jimar li iqamati dzikrillah. Karena ditegakkannya, dijadikannya tawaf. Terus antara safa dengan marwa juga, dan melempar jumrah ketika haji itu untuk ditegakkannya zikrullah. Sama keseharian kita juga adalah seperti itu. Kemarin sudah kita singgung surat Al-Baqarah ayat 200 ya. Idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah subhanallah. Lakukan ibadah yang agung, yang pahalanya adalah surga. Tapi selesai melakukan ibadah tersebut, kita malah disuruh banyak-banyak berzikir dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut membanggakan nenek moyang kamu. Kadang orang suka membangga-banggakan, wah nenek moyang saya. Sering. Anjuran Rabb kita dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikron katsira, bukan zikir sedikit. Maka keseharian kita, Masya Allah, ketika kita belajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ketika musim haji ada Syekh bin Baz, beliau ketika mengajar, selesai mengajar, bahkan beliau ditalkinkan, maksudnya dibacakan pelajarannya. Sambil dengerin, bibir beliau sambil berzikir terus. Terdengar sedikit. Karena mic-nya ada kan. Dan ketika ada pertanyaan, ditanyakan, sambil berzikir. Terus berzikirlah. Ketika itu ditanya, pertanyaannya kurang jelas. Karena beliau sambil berzikir. Akhirnya 3 kali ditanya, lalu Syekh semaknya itu digigit, berhenti, biar berhenti berzikir, biar mendengar pertanyaan itu, karena sibuknya berzikir beliau dalam keseharian beliau. Bahkan ketika ngajar juga, akhirnya terdengar pertanyaannya baru dijawab. Setelah dijawab, zikir lagi, insya Allah. Gak berhenti beliau dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita mengamalkan surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 41 ini. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kasurat alayya. Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini sudah banyak kepada saya. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi, dan berikanlah kabar kepadaku apa yang harus saya pegang agar saya tetap memegangnya itu. Qala la yazalu lisanaka rabban min dzikrillah. Hendaklah kalian selalu lisannya ini basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat Rasulullah kepada orang Badui datang ketika bertanya, syariat Islam itu banyak, apa amalan yang saya pegang nih? Kata Nabi, lisan kamu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Masyarul Ahibah, yang keenam adalah umroh ini mencetak hamba yang takut melakukan dosa. Karena melakukan dosa di sini ganjarannya naudzubillah. Sebagaimana dalam
surat Al-Hajj ayat 25, wa man yurid fihi bil hadim bi zulmin nudzikhu min azabin alim. Barang siapa ingin saja, ada keinginan dalam hati belum melakukan, nudzikhu bil hadim bi zulmin, barang siapa yang melakukan kejahatan secara zalim, maka niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Abraha pengen menghancurkan Ka'bah. Udah menghancurkan belum? Belum, masih jauh. Masih sekitar 7 kiloan ke sini. Tapi udah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat visualnya ya, itu gambaran saja. Mungkin yang aslinya lebih dahsyat dari itu. Sampai dalam sebuah riwayat, Abraha itu dalam keadaan luka. Dia pulang dari Mina itu menuju ke Yaman lagi. Di sepanjang jalan itu tubuhnya merotol sedikit-sedikit. Saking kena batu, orang bilang burung ababil itu ya. Burung ababil di mingkornya ini apa? Paruhnya satu batu, di kakinya dua ini dua batu satu-satu. Jadi 3, masing-masing bawa 3. Nah itu pasti jatuh kena. Dan Abraha diselamatkan, semua hancur pasukannya, gajahnya hancur. Kecuali dia selamat tapi dalam keadaan tangannya protol satu-satu, sedikit-sedikit sampai ke Yaman udah nggak ada lagi. Ini azab padahal belum menghancurkan Ka'bah, ingin saja. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Jangan sampai kita melakukan dosa selama di sini. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, ketika Al-Madinah haramun, kata Rasulullah, ketika di Madinah juga, barang siapa yang berbuat kezaliman di sana, katanya laknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Hati-hati berbuat zalim ketika di sana. Nah, apakah menjaga diri dari perbuatan dosa hanya ketika umroh saja? Tidak. Di Indonesia setelah pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing, dalam keseharian kita, kerja kita, kehidupan kita, suami istri, bersama anak-anak dan lainnya, hendaklah menjaga diri dari perbuatan dosa, kita jauhi. Ya, kemudian nasihat Rasulullah SAW dari Abi Dzar, qala li Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wat bi'is sayyi'atal hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu, walaupun kita jaga sedemikian rupa, kita jangan sampai berbuat dosa, jangan, tetap manusia itu adalah tabiatnya adalah berbuat dosa. Kullu bani Adam khoto, banyak berbuat dosa. Pasti kita akan tergelincir dosa. Tapi kata Nabi SAW, wat bi'is sayyi'atal hasanah, bertobat, kemudian ikutilah kejelekan yang kita sudah lakukan dengan kebaikan. Wat bi'sayyata tamhuwa, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas, kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dijaga akhlak kita. Ini akhlak, subhanallah, bisa juga menghapus dosa-dosa kita kalau kita menjaga akhlak kita dengan baik. Kemudian umroh juga mencetak hambanya adalah dalam berkorban. Kita berkorban, kita membayar untuk biaya pesawat, hotel dan lain-lainnya. Apakah hanya ketika umroh saja? Maka ketika di Indonesia juga kita berjuang. Ada kebaikan, ada yang masjid butuh kita bantu, kita bantu. Ada yang miskin, ada yang membutuhkan, kita bantu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun, dalam surat Taubah 41. Dan berjuanglah kepada Allah, berjihadlah dengan harta, disebutkan dengan harta, dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, Allah berjanji kepada kita, kalau kita berkorban di jalannya, di jalan Allah, Allah akan ganti. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna fi
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ya, perumpamaan orang yang menapakkan di jalan Allah seperti apa? Sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100, jadi 700. Dan Allah melipat gandakan lebih dari itu. Jadi jangan takut berkorban. Harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk haji dan umroh, kalau kita ikhlas dan benar-benar mengharap ridha Allah, akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Karena Rasulullah juga berpesan, mana kosok malun abdi min sodakoh. Tidak akan berkurang sedekah orang yang bersedekah. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang dapat kita sampaikan dan semoga Allah mudahkan kita selalu istiqomah sampai hayat kita ya. Pertahankan, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang meminta nasihat, Rasul menasihati, kul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Kita pulang istiqomah dalam ketaatan. Jangan pulang malah makin jelek. Nauzubillah min dzalik. Dan akhirnya semoga Allah mudahkan juga kita husnul khotimah dan kembali dalam keadaan selamat dan kemudian kita dapat mengamalkan ilmu yang dapat kita amalkan. Barakallahu fikum. Wa akhir dengan kafatul majelis. Sebelumnya ada pengumuman. Insyaallah besok karena kita hari Jumat ya. Biasanya itu kalau hari Jumat 1 jam atau 1,5 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu akses masuk ke sini udah disterilkan dari jauh. Bus-bus itu nggak boleh ada masuk segala macam. Nah, dibukanya biasanya jam 2 setelah sholat Jumat karena padatnya. Maka apakah kita tetap mau sholat Jumat di sini dengan pulang dari Jumat harus bersegera, tapi mungkin segera juga nunggu busnya lama, khawatir tergesa-gesa ke Jeddahnya, atau kita musafir, kita santai di Jeddah, kita bisa sholat Jumat di Jeddah dekat Laut Merah, di samping Laut Merah, dan kita bisa tur di Jeddah sambil setelah itu baru kita kemana? Ke airport setelah itu. Apakah seperti itu atau tetap kita sholat di sini? Pendapat Pak Teguh? Hah? Gimana Pak Asep? Ikut, ayo kemana? Gimana? Keburu? Hah? Soalnya jam 7 pesawatnya. Hah? Iya, khawatir keburu-buru nggak? Apa? Terus, tapi aksesnya bisa masuk nggak busnya? Hah? Kalau bapak-bapak mau sholat Jumat gitu. Gak usah kalau misalnya kita kalau jalan buru-buru pasti nggak enak. Kalau saya sih mungkin ada lain waktu kita bisa kesini lagi. Amin, insya Allah. Iya. Ya. Lari-lari apa? Jadi satu hari yang lebih baik. Ya. Jam 9 atau jam 10 kita udah. Ya, ambil santai di sana ya tidak. Ya Her, nanti malam saya konsultasi dulu ke Pak Supir dan lain-lainnya. Insya Allah nanti kita kabarin ya. Kita umumkan malam ini dan tetap packing, persiapkan dan jam 8. Hah? Timbang ya. Jangan lebih dari 30 dan yang terpenting ini nih, kabin. Kabin jangan sampai lebih dari 7. Ya. Yang timbangannya masih sedikit bisa saya nitip. Ada oleh-oleh kurma dari Bu Haji.
Ya, mungkin cukup. Ada pertanyaan? Ya. Ya, hindari berdasarkan kanan. Ya, hindari aja. Dari jauh cukup, insya Allah mengarah ke arah multazam. Kalau tidak bisa, jangan. Karena kita multazam itu kan sunnah. Melakukan sunnah dengan melakukan keharaman tidak boleh. Kan bercampur dan sikut sana, sikut sini kan haram. Nggak boleh kan, berdosa. Maka hindari perbuatan itu, jangan sampai melakukan sunnah dan mengorbankan dengan perbuatan yang haram. Ya. Yang lain? Adapun tawaf wada, kata para ulama, khusus haji. Haji itu wajib. Adapun umroh, tidak ada anjuran tawaf wada. Artinya bukan suatu kewajiban. Kalau haji tidak tawaf wada, maka harus membayar dam. Tapi kalau umroh, kita nggak tawaf, mau tawaf fadl. Karena itu tidak diwajibkan. Ya, boleh tawaf. Khususnya ibu-ibu enak kan bisa ke dalam. Kita nggak boleh, harus. Ya silakan monggo toab, toab perbanyak toab sunnah, khususnya ibu, masya Allah nikmat ibu bisa masuk ke dalam ya, bisa toab sunnah kapanpun. Karena toab gak ada lagi kecuali di Ka'bah. Dan kita eh, kenapa dilarang yang ikhwannya karena biar nggak padat kalau mau toab sunnah di atas. Cuma sekarang aksesnya lagi pada ditutup karena ada perbaikan, jadi nggak kayak dulu kita bisa muternya 1 jam, 1 putaran itu bisa dulu. Sekarang mungkin lebih. Ya, yang lain? Nggak ada? Ya. Ada tambahan pengumuman Bu Haji? Beras nggak ada? Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.